Assalamualaikum. Biasa kita ketemu lagi di kuliah online kita yang kesekian kalinya. Tapi tematik kita kali ini di komunikasi pemasaran. Banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa ini adalah bagian atau rangkaian dari dasar-dasar pemasaran, kebijakan dan strategi pemasaran, kemudian di inovasi pemasaran, dan kita melangkah ke komunikasi pemasaran. Kalau Anda teman-teman pengen tahu tentang apa itu inovasi pemasaran di mata kuliah yang lain dan dasar-dasar pemasaran, nanti bisa ikuti di link saya. Nah, kita ketemu dengan teman ya. Dia dulu alumni administrasi bisnis 2013 apa ya? Lulus tahun berapa, Mas? 2018. Lumayan cepet lah ya, lumayan cepet ya. 4 normal. tahun normal lah. Ini untuk ukuran milenial dianggap normal, tapi untuk ukuran zaman saya dulu ini kecepatan nih, lulusnya kecepatan. Berarti dulu skripsinya marketing juga, Mas ya? Atau apa dulu? Produksi ya? Produksi. Oke. Bisnisnya apa, Mas, sekarang? Kalau bisnis sekarang lebih ke laundry sepatu, Pak. Laundry sepatu. Sama bisnis konveksi sabun. Konveksi sablon. Kayaknya kurang deket ya. Kayaknya deket lebih bagus. Nah, berarti sekarang, mohon maaf rame ya. Berarti sekarang bisnisnya justru di bisnis laundry sepatu. Ini mumpung kita ketemu, secara nggak sengaja kita tadi ketemu di warung Mojok Maknul. Jadi sekalian aja kita collab lah, bahasa artis sekarang collab gitu ya, sharing-sharing pengetahuan. Saya harus belajar banyak dari aslinya laundry sepatu ini ya. Santai aja sambil ngopi sambil makan camilan-camilan yang serba 5.000-an ini. Wajib kesini nanti. Jangan lah, terlalu promo nanti, terlalu promo nggak bagus. Oke, kalau mau dilihat dari aspek pemasaran, sekarang bisnisnya Mas Zaki ini pakai jalur apa di aspek marketing? Kalau sementara komunikasi sosmed pengaruh banget, Pak. Sosmed ya? Saat ini ya. Karena pengalaman dari saya dulu sebelum ini udah laundry sepatu sejak 2019 tahun kemarin. 2019 tahun kemarin, terus saya sempat kerja juga selama 6 bulan. Sampurna ya? Ya, di Sampurna. Sosmed udah nggak keurus, itu ngaruh banget. Nurun banget, Pak. Terus setelah selesai, aku coba lanjut lagi ke media promosi lagi, dan itu emang ngaruh banget. Pengaruhnya di apa? Kalau pengaruh yang pasti awareness sih, Pak. Orang tahu, orang kesadaran ya. Untuk pastinya untuk marketing itu yang penting orang tahu dulu. Sampai sekarang pun semua perusahaan, semua rokok sampai sekarang berapa besar perusahaan itu, seberapa besar. Tapi sampai sekarang kan masih mereka promo itu promo terus ya, meskipun segmen pasarnya jelas, kemudian salesnya juga tinggi, tapi tetap mereka melakukan aspek. Sekarang itu industri rokok lah, sudah jelas lah ya. Dia butuh dan dia disokong oleh dana yang besar. Sementara bisnis Mas Zaki ini kan di laundry sepatu. Sebetulnya dalam bayangan saya sendiri, seberapa penting toh orang mencuci sepatunya di orang lain gitu, atau mempercayakan kepada pengelola laundry sepatu untuk mencuci sepatunya? Yang pastinya, Pak, itu sudah saya pikirkan sebelumnya untuk mulai orang percaya, terus seberapa besar orang tahu juga. Itu kan yang pastinya udah saya pikirkan, dan sebenarnya kalau itu saya catat, dan bisnis planning ya, Pak ya, ke planning itu bisnis plan mulai sekarang itu sudah saya catat, mulai pembiayaan, terus cara marketing nanti kayak gimana, terus aspeknya nanti mau kayak gimana, outputnya nanti kayak gimana, itu sudah dapat semua. Berarti sebetulnya ini menjangkau di segmen anak-anak milenial ya, atau anak-anak muda yang
sebetulnya mungkin koleksi sepatu mahal gitu ya, atau bagaimana? Kalau dulu ya. Cuman sekarang aku coba inovasi baru lagi, di mana aku coba merubah mindset pasar. Karena sekarang mungkin di Jember udah banyak ya Pak ya, beberapa laundry sepatu yang udah muncul mungkin. Dan mindset pasar itu yang harus saya rubah sebenarnya. Jadi yang sekarang saya mau jalankan ini mindset pasar yang saya targetkan yaitu teman-teman karyawan. Menjangkau segmen teman-teman kantor, pegawai kantoran, pegawai gitu kantor. Ya? Karena udah saya beberapa konsumen saya juga itu dari 10, kita ambil rata-rata aja Pak ya, dari 10 orang mungkin karyawan itu yang tahu itu cuma 3-4 orang dari 10 orang. Oke, dari 10 orang hanya 3 orang yang tahu, ya nggak lebih dari 30% ya. Terus mereka mau dan waktunya juga mau nyari gimana sih laundry sepatu itu masih 1-2 orang mungkin. Nah, itu kan masih jauh. Kendalanya sebetulnya ini saya benar nanya nih. Kendalanya sebetulnya di apakah edukasi yang minim, artinya memang mereka tidak tahu bahwa ada laundry sepatu, bahwa sepatu itu bisa dirawat dengan baik, atau kendalanya di mereka tahu tapi harganya mahal, atau mereka tahu kemudian harganya tidak mahal tapi tidak punya kesempatan. Dari 1 sama 3. Mulai orang tidak tahu sama orang tahu tapi nggak punya kesempatan buat cuci sebenarnya. Itu sepatunya tidak harus yang sneakers gitu ya? Sepatu kulit bisa dicuci? Sepatu kulit masih bisa, all sepatu. Per sepatu berapa gitu? Untuk per sepatu aku 25 itu normal clean. Jadi untuk cuci sepatu itu dibagi 2 Pak. Jadi normal clean atau fast clean itu cuman cuci luarnya aja. Kalau yang deep clean itu sampai dalam-dalamnya. Itu bedanya. Itu dengan aroma yang bervariasi. Udah parfum plus parfum. Itu untuk sepatu-sepatu yang semi kulit atau kulit mentah gitu yang ada belang-belang itu bisa hilang. Kalau belang pastinya, kalau kulit ya Pak ya, itu kalau cuci nggak bisa. Tapi treatmentnya itu diwarnai lagi. Dikasih warna. Jadi nggak cuma di nama laundry sepatuku kan fine press Pak. Jadi pertama itu custom, lebih ke custom karena emang basic saya di gambar dulu. Jadi ke custom gambar sepatu sebenarnya. Karena saya melihat kok segmen pasarnya laundry sepatu sekarang udah naik, dan itu saya coba ranah ke laundry sepatu. Dan dripping diwarnai ulang. Oke, secara teknis ini buat teman-teman yang di materi komunikasi pemasaran. Secara teknis sebetulnya bagaimana Anda atau Mas Zaki ini memulai untuk mengkomunikasikan atau memarketingkan jualan Anda di laundry sepatu ini, tahap-tahap apa saja yang harus Anda lakukan selama ini berdasarkan pengalaman Anda? Kalau tahap sih semua bisnis ya Pak ya, pastinya nggak lepas kita harus berunjuk langsung ke atas, enggak kadang pebisnis itu lupa kalau di sekeliling kita itu salah satu kayak teman, saudara, itu salah satu bentuk promosi juga sebenarnya. Ketika aku kadang dulu dari teman dulu Pak, mana sepatumu tak cuci nanti dari situ gratis wis, orang tahu, dan orang percaya kalau bisa membersihkan sepatu dengan baik lah ya. Berarti yang pertama jelas harus punya sosial media. Ada pakai sosial media apa aja tuh? Untuk sekarang masih Instagram. Nanti link deskripsinya saya kasih ya. Instagram. Kemudian di Facebook juga enggak? Facebook masih belum. Hanya Instagram aja ya. Instagram. Baru kemudian networkingnya di pertemanan. Di pertemanan dengan teman-teman sekeliling. Baru kemudian mungkin dengan free pertama gitu ya. Atau mungkin kemudian diskon barangkali. Diskon yang pasti. Kemudian apa lagi? Kalau sementara saya lakuin sosmed itu nomor 2 sebenarnya Pak ya. Kalau yang dari dulu bisnis saya itu networking sih Pak. Yang pertemanannya ya. Pertemanan.
Itu networking penting juga sih, karena apa ya Pak ya, salah satu pelayanan sebenarnya. Kadang Ini masuk bisnis jasa sebetulnya kan? iya jasa. Ini masuk dalam pemasaran jasa ya. Nanti suatu saat mungkin ada mata kuliah di pemasaran jasa. Ini juga bagian dari konten yang harus teman-teman tonton nanti. Ini adalah bisnis jasa. Jasa Untuk yang membedakan karakteristik jasa maupun produk barang nanti ada di link di dasar-dasar pemasaran itu ada. Tapi kita nggak perlu bahas di sini karena ini kontennya sudah advance Pak, sudah tingkat lanjut gitu. Jadi nggak usah bahas apa itu dasar pemasaran 4P, 7P itu udah lewat. Nanti kalau mau yang terkait dengan teori-teori itu bisa dilihat di dasar-dasar pemasaran. Ngomongnya di teori. Oke, konteks bisnis jasa berarti kan kalau secara teoritis kan dia dimain di proses, main di physical evidence ya, bukti langsung bahwa sepatunya sebelum dan sesudah itu kayak apa. Tapi juga ngomong price tentunya kan, ngomong bahwa zaki harus turun langsung ya, karena sebagai alatnya itu kan seakan-akan untuk traceability-nya kan begitu. nah benar. Jadi tanpa zaki mungkin bisnisnya juga akan susah gitu, percaya karena yang bibit babat alasnya kan zaki. Mungkin sudah punya karyawan atau belum? Apa? Sudah punya karyawan? Karyawan sudah ada Pak. Sudah ada. Berarti setidaknya prolog di awal adalah Mas Zaki, baru kemudian memberikan trust kepada karyawannya untuk berrelasi dengan pelanggan. Begitu ya kira-kira ya. Selama ini rata-rata omset bisa berapa sepatu dah? Nggak usah ngomong duitnya. Berapa sepatu? Per bulan misalnya? Per bulan itu bisa 200. Bisa 200 ya? 200. Itu tidak butuh tempat khusus ya padahal ya? Atau butuh belum. Masih Karena di kosan aja bisa ya? Di kontrakan kosan bisa, di rumah juga bisa. Berarti alatnya bisa dibawa oleh karyawan enggak? Atau harus di satu tempat? Satu tempat juga. Harus satu tempat ya? Kecuali kadang karyawan saya juga kan mereka ada kerjaan lain. Jadi untuk tiap malam, jadi Mas tak garap di kosan atau itu bisa dibawa. Berarti sebetulnya ini bisnis yang bisa buat sambilan ya, sambilan, bisa buat sambilan. Siapa yang free ayo kerjakan begitu ya? Bisa free terus kita tinggal main di totally atau di model borongan atau model apa ya, model pembagian karyawan, penggajian karyawan bisa bervariatif ya. Itu kalau sementara saya per pasang sepatu. Kasih free berapa gitu ya, modelnya begitu ya. Mereka dikasih pelatihan juga ya? Kalau pelatihan ya pastinya Pak. Kadang mereka masih ada yang nggak pernah nyicip sama sekali. Sama sekali. Dan itu udah saya kasih tahu juga prosesnya kayak gimana. Tapi untuk proses akhir saya pasti turun langsung Pak. Karena untuk mengecekkan ya. Jadi total quality controlnya quality control Mas Zaki sendiri ya. Apapun, kapanpun, tetap sebelum sampai ke pelanggan harus dikontrol. Kurang bersih, bersihkan lagi. Sudah bersih baru diluncurkan. Nah, oke, itu komunikasi pemasarannya kalau boleh saya ulang lagi. Yang pertama mungkin tidak melalui sosial media tapi melalui pertemanan, jaringan. Baru kemudian menggunakan sosmed untuk mereka bisa ngecek ya, untuk bisa sounding. Karena kan sekarang di konsep marketing 4.0 itu kan many to many gitu ya. Dia menggunakan sosial media dan sepatuku bersih, dia posting gitu kan. Dia diposting di WhatsApp, dia Instastory di Instagram dia. Sehingga itu menjadi efek buzzer yang cukup aktif di situ. Nah, Mas Zaki sadar potensi itu kan? Sadar. Nah, maintenance supaya teman-teman itu tetap loyal tuh bagaimana? Kan misalkan saya sekali, kemudian saya mencuci ke Mas Zaki sekali, enak. Saya akan cerita ke istri, saya akan cerita ke anak, atau ke teman atau tetangga. Mas Zaki kan sadar potensi itu. Mas Zaki memainten itu kayak apa? Menjaga kepercayaan. Percaya juga ke konsumen itu pastinya sering komunikasi juga sih Pak. Begitu komunikasi gitu. Terus yang pasti komunikasinya gimana? Misalkan Mas Zaki punya semacam broadcast atau bagaimana yang atau sesekali atau secara rutin misalkan Mas sepatunya nggak dicuci atau seperti apa? Kalau broadcast itu saya sekarang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali pasti broadcast. Pasti broadcast ya? Pasti masih broadcast. Menggunakan broadcast ya? Broadcast pasti.
Karena kita lihat coba seberapa sering sih kita buka HP untuk buka Instagram atau pastinya lebih banyak WA. Itu pengaruh juga. Berarti kita harus lihat juga broadcast 2 minggu sekali. 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Oke lah, setidaknya mengingatkan kepada pelanggan bahwa kali aja nih sudah waktunya dicuci. Iya. Yang pasti tiap harinya itu ngaruh juga. Untuk hari biasanya saya weekend. Hari Bukan kalau tanggal tua seret juga ya. Tanggal tua pengaruh nggak? Tanggal tua? Kalau tanggal tua nggak pengaruh juga sih. Kan kadang biasanya mereka nyuci kalau ada duit atau ada pas bayaran inget gitu ya. Kayak orang tukang pijet aja kalau baru bayaran pas tukang pijet itu rame biasanya. Iya sih Pak. Kalau itunya pasti. Cuman nggak terlalu pengaruh banget sih Pak. Karena yaitu tidak terlalu mahal juga ya, tidak hanya 25.000 gitu. Iya. Karena untuk bukan saya membandingkan ya Pak ya. Karena ini cerita juga banyak sosker di Jember juga masih di atas saya itu banyak. Oh istilahnya sosker ya? Iya sosker. Sosker itu 40.000 sampai 50.000 itu masih ada. Dan kalau di luar Jember 50.000 itu masih murah. Ini 25.000 ya? Saya 25.000. Tapi Mas Zaki nggak cemas ya bahwa ini justru akan membuat kok murahan banget gitu? Kok murah nanti khawatirnya murahan banget enggak ya? Enggak. Apa yang membuat sih, Pak. Berarti ada testimonial juga? Testimonial. Jadi sebelum saya serahkan, saya pasti foto ini sepatu ya Pak? Sepatu 2. Ini yang udah bersih sama yang kotor. Itu saya foto. Sebelum dan sesudah itu Anda posting, Anda kirimkan ya? Saya kirim ke konsumen. Biar tahu bedanya udah bersih sama enggak. Itu cara mengkomunikasikan ya. Bahwa produk tahu, bahwa produk itu kami proses loh ya, gitu ya. Proses ini seperti ini loh ya. Gitu. Mas Zaki pernah nggak memarketingkan proses membersihkannya? Untuk proses atau ini kayak bengkel kenteng teter yang rahasia, magic ketok magic gitu ya? Oh enggak sih Pak, karena saya selama ini terbuka banget ke teman-teman juga. Kalau mau Mas, aku mau belajar, aku mau buka silakan. Bukan maksudnya gini. Anda Mas Zaki ini pernah nggak memarketingkan proses membersihkannya? Oh, membersihkannya masih belum. Karena itu masih planning. Oh gitu. Untuk bulan depan saya mau terjun langsung di kafe, jadi langsung proses laundrynya di tempat. Oh gitu. Dan kayak orang merosting atau memproses kopi gitu ya, itu Anda memproses sepatunya ya. Oke, bagus. Juga tahu. Maksudnya supaya orang bisa yakin bahwa prosesnya bersih, tidak merusak sepatu. Tidak merusak sepatu. Sepatunya masih tetap aman, warnanya tidak pudar, gitu ya. Itu bagus itu. Kenapa saya tanyakan begini? Karena biasanya di bisnis kuliner, kalau di bisnis kuliner ya, itu kan proses itu bagian dari marketing. Jadi tidak hanya kopi ya, tapi misalkan membuat martabak lah. Sejak dulu kita kenal martabak itu kan, kalau prosesnya dirahasiakan tiba-tiba jadi kan orang ragu nih prosesnya kayak apa, telurnya bener-bener 2 apa 1 ini. Nah ini Susker ini juga atau laundry Anda juga bisa dilakukan seperti itu ya? Itu planning saya bulan depan. Oke. Di beberapa kafe. Kali aja Maknul nanti bisa berkolaborasi nih kayaknya ya. Tinggal place-nya aja ya yang mungkin bisa dirombak. Gak butuh place banyak. Gitu ya? Iya. Cuman kan karyawannya harus meyakinkan. Oh pasti. Harus meyakinkan gambarnya harus sepatu kan? Pasti. Kalau itu pasti Pak. Oke teman-teman. Ya oke teman-teman, ini kita ngobrol aja santai bahwa ternyata dalam konteks komunikasi pemasaran itu dimensinya banyak. Dimensinya luas, sehingga kalaupun nanti teman-teman misalkan punya pendapat yang berbeda, tidak setuju bahkan atau punya opini yang berbeda yang mencerahkan, ini share, sifatnya share gitu Mas ya. Silakan komen di bawah. Nanti komen di bawah, kita akan diskusi itu sepanjang waktu, tidak mengikat karena ini di YouTube bisa kapan saja. Termasuk kita akan bahas di WhatsApp grup nanti di komunikasi pemasaran atau di mata kuliah yang berbeda, tidak ada masalah. Gitu Mas ya. Bisa. Nanti saya sertakan ya Mas ya link deskripsi Instagramnya maupun nomor WA-nya ya, nggak apa-apa ya. Saya bisa diizinkan kita collab kayak artis-artis saja yang terkenal gitu ya. Rencana jangka panjang
akan mau membuat bisnis apa aja nih kira-kira? Kalau Selain laundry sepatu, jangka panjangnya kan bisa ngelukis juga toh? lukis masih sih Pak, masih. Kalau Sablon kaos katanya juga. iya, sablon kan. Cuman untuk sablon kan bukan punya saya pribadi. Oh gitu, kolaborasi ya dengan teman-teman. Oke. Teman-teman, saya tidak akan terlalu banyak mempromosikan bisnis dia gitu ya. Kok enak gitu ya. Jadi sementara itu dulu, kita akan bertemu di the next konten selanjutnya dan di mata kuliah yang mungkin bisa berbeda. Ini bukan sponsor ini ya, ini hanya kegiatan yang menjadi penyerta. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas ya. Siapa?